Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Khalisatul Zahra, NIM 3193121004 dari kelas A reguler 2019 Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan bisnis. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis ini sendiri merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Nah, jadi bisa dikatakan perencanaan bisnis adalah suatu planning yang berbentuk tulisan yang nantinya akan menggambarkan apa-apa saja yang diperlukan untuk mengetahui tentang perusahaan untuk memulai suatu usaha. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat perencanaan bisnis. Nah, untuk manfaat perencanaan bisnis ini ada 5. Yang pertama yaitu tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Nah, dengan adanya perencanaan bisnis ini, maka nantinya kita akan mengetahui bahwa ini loh tujuan bisnis kita. Dalam perencanaan bisnis ini nanti akan tuliskan bagaimana apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju. Yang kedua, membantu mengembangkan ide bisnis. Yang ketiga, mencari sumber dana. Nah, dengan adanya perencanaan bisnis ini nantinya akan dapat kita jadikan proposal untuk dapat diberikan kepada orang-orang yang sekiranya bisa membantu kita untuk mendanai usaha kita. Kemudian yang keempat, memprediksi masa depan. Dan yang kelima, membantu membuat keputusan. Selanjutnya ada tipe-tipe dalam perencanaan bisnis. Yang pertama ada perencanaan terpusat. Nah, yang kedua ada perencanaan indikatif, dan yang ketiga ada perencanaan pembangunan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam perencanaan bisnis. Nah, prinsip-prinsip dalam perencanaan bisnis ini ada 5. Yang pertama yaitu fokus. Nah, dalam pelaksanaan perencanaan bisnis ini kita harus fokus terhadap satu yang kita bahas. Jadi jangan ada kata kita menjadi fokusnya itu bercabang. Kita membahas ini, membahas itu. Kemudian yang kedua adalah rasional dan faktual. Jadi dalam perencanaan bisnis itu harus rasional, dalam artian itu tidak mengada-ngada dan masuk akal, dan juga faktual, secara fakta. Kita tidak memberikan sesuatu yang bukan fakta atau sesuatu yang bukan angka. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan dan estimasi. Dalam artian di sini dalam perencanaan bisnis kita harus berkesinambungan, itu artinya berkelanjutan. Jadi jika kita ingin melaksanakan sesuatu, hal ini apa sih untuk kedepannya gitu. Kita tidak hanya stuck di satu waktu. Kemudian estimasi juga bagaimana perkiraan waktu dalam perencanaan bisnis kita nanti. Yang keempat yaitu prepare dan fleksibel. Dalam artian kita harus mempersiapkan dan juga fleksibel dengan keadaan yang nantinya ada. Dan yang kelima adalah operasional. Nah, kemudian kita akan masuk kepada komponen perencanaan bisnis. Yang pertama ada deskripsi tentang bisnis yang akan kita tekuni. Yang kedua itu strategi marketing. Yang ketiga pahami kompetitor. Yang keempat rencana desain dan pengembangan produk. Yang kelima rencana operasional dan manajemen. Yang keenam biaya. Dan yang ketujuh adalah membuat kesimpulan. Nah, dari komponen ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan bisnis tersebut agar dapat diketahui bagaimana arah jalan dari bisnis kita ini. Nah, kemudian untuk terakhir dapat kita simpulkan business plan atau perencanaan bisnis itu bisa menggambarkan kesiapan calon entrepreneur yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Nah, di dalam business plan ini dapat dilihat seberapa dalam sih calon entrepreneur mengetahui bisnis yang sedang dia rancang gitu. Jadi kita tahu, oh dia ingin buat ini, tujuan dia ini, dia udah tahu apa yang dia jalani, dia tahu pasarnya bagaimana, tempatnya bagaimana, dan lainnya. Nah, dalam hal ini juga terlihat dari seberapa kompleks dan rinci
business plan yang disusunnya. Jadi jika tidak detail, tidak banyak gitu, tidak semua yang dituliskan, ya kita dapat mengetahui bahwa adanya belum siapan dari seorang pembisnis tersebut. Kemudian calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit akan melihat kesiapan calon entrepreneurnya ini melihat dari bisnis plan yang mereka susun. Jika bisnis plan yang disusun baik, maka ya bisa dikatakan masa depan yang akan mereka rangkai itu dapat terjanjikan gitu. Jadi seorang investor akan melihat itu agar mereka juga mau untuk memberikan dana kepada mereka. Business plan ini akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan. Kadang ada tuh sebuah business plan itu yang terlalu tinggi untuk cita-citanya gitu kan. Jadi di sini juga akan dilihat bagaimana realistis dari business plan tersebut. Nah, mungkin hanya itu materi mengenai perencanaan bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.